Welcome back to my channel Lintas Jejak Anak Kampung. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel saya ini, mohon dukungan kalian untuk menekan tombol subscribe dan berikan komentar serta like di setiap video yang saya bagikan, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari dunia peternakan di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana kita bisa bertahan dengan ternak entok kita. Karena masih banyak orang beranggapan bahwa dengan beternak entok itu lebih banyak ruginya daripada untungnya dibanding dengan beternak unggas lainnya seperti ayam ataupun bebek packing dan sebagainya. Anggapan bahwa beternak entok itu kurang menguntungkan buat saya adalah kurang tepat. Karena itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebelum kita melakukan ternak entok. Yang pertama adalah apakah kita akan beternak entok dalam skala besar atau dalam skala kecil. Hal ini kita perlu lakukan sehingga kita tidak salah dalam melangkah dan memutuskan untuk beternak entok. Ada dua hal yang menyebabkan seseorang itu enggan untuk beternak entok. Yang pertama adalah pemasarannya, karena dianggap pemasaran daging entok ini agak susah di pasaran. Yang kedua adalah masalah pakan. Sebenarnya untuk masalah pakan, hampir semua jenis ternak yang ingin kita ternakan itu akan mengalami hal yang sama di masalah pakan. Kalau kita tidak bisa mencari alternatif solusi untuk pakannya. Kalau hanya kita mengandalkan pakan pabrik, tentu saja itu tidak menguntungkan atau sedikit keuntungannya jika kita beternak dalam skala kecil. Lalu bagaimana agar kita bisa bertahan dan tetap eksis dalam ternak entok kita? Adapun hal sederhana yang dapat membuat kita bisa bertahan dan tetap eksis dalam beternak entok adalah yang pertama, jadikan beternak itu sebagai hobi. Kenapa demikian? Buat saya, ketika kita memiliki hobi, maka secara otomatis kita mencintai dan pasti kita memperhatikan hewan ternak yang kita pelihara. Kalau kita tidak mempunyai hobi, sangat mustahil untuk kita dapat merawat atau membesarkan ternak-ternak kita. Selanjutnya yang kedua, sembari kita beternak entok, kita harus lihat pangsa pasarnya. Hal yang ketiga adalah masalah pakan. Jangan sampai masalah pakan itu menghantui kita dalam beternak entok. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan pakan dan jangan bergantung pada pakan pabrikan saja. Kalau kita menggantungkan pakan entok kita pada pakan pabrikan, maka biaya yang dikeluarkan itu tidaklah murah. Oleh sebab itu kita perlu mencari solusi-solusi pakan dan ataupun alternatif pakan untuk entok-entok kita. Adapun keunggulan dari kita beternak entok, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan entok sangat cepat teman-teman. Karena dalam 1 bulan, kalau kita berikan pakan yang pas dan ideal, takarannya dia bisa mencapai bobot sampai dengan 1 kg. Kemudian keunggulan yang kedua adalah entok ini tahan terhadap penyakit. Jadi dia lebih kebal terhadap penyakit. Kemudian yang ketiga adalah harga jual mampu bersaing dengan harga jual bebek. Atau bahkan bisa juga lebih mahal daripada harga bebek. Kemudian yang keempat adalah daging entok ini lebih tebal dan berisi dibanding dengan daging bebek pada umumnya. Lalu bagaimana agar kita tetap dapat bertahan dan eksis dalam budidaya entok? Menurut saya, yang pertama perlu kita lakukan adalah jadikan beternak itu sebagai hobi. Kemudian yang kedua, kita harus mampu mencari solusi alternatif
pakan yang murah. Dan jangan bergantung pada pakan pabrikan saja. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan promosi-promosi penjualan daging entok kita, baik melalui media sosial, ataupun juga melalui kerabat-kerabat kita, ataupun juga langsung ke warung-warung makan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, buanglah setiap keraguan kita dalam kita beternak entok. Tetaplah optimis dan percaya bahwa apa yang sudah kita upayakan dan usahakan dalam menjalankan budidaya entok ini pada suatu hari nanti akan menghasilkan cuan-cuan yang kita harapkan. Oleh sebab itu, tetaplah bertekun di dalam budidaya entok. Demikianlah video yang bisa saya sharingkan buat kalian pada kesempatan ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan sampai jumpa di jejak saya selanjutnya di Lintas Jejak Anak Kampung.